Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, sahabat pembelajar. Jumpa lagi di IES Channel, channel belajar. Belajar apa saja? Belajar menjadi lebih baik. Mmm, Kali ini saya akan mengulas dari berita ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, apa yang terjadi di KPK ya, terkait dengan tes wawasan kebangsaan yang dilakukan KPK dalam rangka pengalihan status ya dari pegawai KPK menjadi ASN atau eh, aparatur sipil negara. Nah, untuk menjadi seorang ASN di KPK, dia harus melalui semacam tes wawasan kebangsaan. Dan berita sudah beredar di mana-mana, hasil tesnya menunjukkan ada 75 pegawai KPK yang tak lolos seleksi. Dan akibatnya mereka akan dinonaktifkan. Atau dari istilah KPK, diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pimpinan KPK. Penasaran, apa sih yang dipertanyakan di dalam tes asesmen tersebut? Sehingga sampai 75 orang tidak lolos, dan bahkan sebagian besar adalah orang-orang yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam pemberantasan korupsi. Dan salah satunya yang sangat terkenal adalah Novel Baswedan. Ya, saya juga penasaran apa sebenarnya yang dipertanyakan di dalam asesmen tersebut sehingga mereka tidak lolos. Nah, saya mengutip uh, berita dari ini ya, merdeka.com yang diterbitkan 11 Mei 2021. Judulnya Buka-bukaan Novel Baswedan soal tes wawancara kebangsaan di KPK. Baik, untuk mengurangi rasa penasaran kita, kita ingin tahu apa sebenarnya yang ditanyakan dalam asesmen tersebut. Kita bacakan saja beritanya. Merdeka.com, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Novel Baswedan disebut sebagai salah satu pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Novel sendiri mengaku dirinya sudah mendengar kabar tak lolos TWK tersebut. Kebetulan saya disebut sebagai salah satu dari 75 pegawai KPK yang katanya tidak lulus TWK tersebut, ujar Novel Baswedan dalam keterangannya pada Selasa 11 Mei 2021. Novel merupakan Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas Penyidikan Perkara Mega Korupsi (EKTP). Ini mengungkapkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya. Novel juga membongkar jawaban yang ia berikan. Ya, ini yang kita ingin tahu. Apa sih pertanyaannya dan bagaimana Novel Baswedan menjawabnya sehingga dia tak lolos. Nih. Dan saya masih ingat apa saja pertanyaan dan jawaban saya dalam tes tersebut, kata Novel. Pertama, Novel mengaku ditanya soal persetujuannya dengan kebijakan pemerintah tentang, ulangi, tentang kenaikan tarif dasar listrik. Wow, tes wawasan kebangsaan ditanya tentang uh, persetujuan terhadap kebijakan mengenai kenaikan tarif dasar listrik. Oke.
Jawaban saya saat itu kurang lebih seperti ini, kata Novel Baswedan ya. Saya merasa tidak ahli di bidang politik dan ekonomi, tentunya karena adalah penyidik tindak pidana korupsi. Saya lebih tertarik untuk melihat tentang banyaknya dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan listrik negara dan inefisiensi yang menjadi beban tarif listrik, kata Novel. Lah, di mana salahnya kalau begitu? Oh, mungkin mestinya jawabannya setuju atau tidak setuju. Itu saja kira-kira ya. Yang kedua, pertanyaan kedua yang dilontarkan kepada Novel yakni, bila Anda menjadi ASN, lalu bertugas sebagai penyidik, apa sikap Anda ketika dalam penanganan perkara diintervensi, seperti dilarang memanggil saksi tertentu dan sebagainya? Novel menjawab, dalam melakukan penyidikan tidak boleh dihalangi atau dirintangi, karena perbuatan tersebut adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan sebagai seorang ASN, saya tentu terikat dengan ketentuan pasal 108 ayat 3 KUHP yang intinya pegawai negeri dalam melaksanakan tugas mengetahui adanya dugaan tindak pidana wajib untuk melaporkan. Sehingga respon saya akan mengikuti perintah undang-undang, yaitu melaporkan bila ada yang melakukan intervensi. Ini juga jawabannya bagus banget rasanya ya. Oke, kita teruskan. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan kepada Novel adalah, apakah ada kebijakan pemerintah yang merugikan Anda? Nah, kita lihat. Saya jawab kurang lebih seperti ini. Sebagai pribadi, saya tidak merasa ada yang dirugikan. Tetapi sebagai seorang warga negara, saya merasa dirugikan terhadap beberapa kebijakan pemerintah, yaitu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang melemahkan KPK, dan ada beberapa undang-undang lain yang saya sampaikan, kata Novel. Oh, mungkin ini kali ya. Kemudian berikutnya, Novel mengaku menjawab demikian lantaran pekerjaannya sebagai penyidik KPK. Iya, hal itu saya sampaikan karena dalam pelaksanaan tugas di KPK, saya mengetahui beberapa fakta terkait dengan adanya permainan atau pengaturan dengan melibatkan pemodal orang yang berkepentingan, yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat tertentu untuk bisa meloloskan kebijakan tertentu, walaupun ketika itu belum ditemukan bukti yang memenuhi standar pembuktian untuk dilakukan penangkapan. Tetapi fakta-fakta tersebut cukup untuk menjadi keyakinan sebagai sebuah pengetahuan. Menurut Novel, jika dirinya menjawab semua kebijakan yang diambil pemerintah adalah hal yang baik, menurut Novel akan bertentangan dengan hati nuraninya. Sebaliknya, bila dijawab bahwa semua kebijakan adalah baik dan saya setuju, justru hal tersebut adalah tidak jujur yang bertentangan dengan norma integritas. Kita tentu memahami bahwa pemerintah selalu bermaksud baik. Tetapi faktanya dalam proses pembuatan kebijakan atau undang-undang, seringkali ada pihak tertentu yang memanfaatkan dan menyusupkan kepentingan sendiri atau orang lain. Hal itu dilakukan dengan sejumlah imbalan atau praktik suap, yang akhirnya kebijakan atau output undang-undang tersebut merugikan kepentingan negara dan menguntungkan pihak pemodal atau pemberi uang yang berkepentingan, kata Novel.
Menurut novel, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepadanya tidak cocok digunakan untuk menyeleksi pegawai menjadi ASN. Apalagi banyak pegawai lama KPK yang sudah bekerja mengawasi tindak tanduk ASN agar tak menyimpang dan melakukan tindak pidana korupsi. Pegawai KPK tersebut telah menunjukkan kesungguhannya dalam bekerja menangani kasus-kasus korupsi besar yang menggerogoti negara, baik keuangan negara, kekayaan negara, dan hak masyarakat. Hal itu semua merugikan negara dan masyarakat, kata novel. Menurut novel, TWK akan relevan bila digunakan untuk seleksi calon pegawai yang masih fresh graduate, yang baru lulus maksudnya. Tetapi tidak dibenarkan menggunakan pertanyaan yang menyerang privasi, kehormatan, atau kebebasan beragama. Ya, seperti kita ketahui juga di berita-berita banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan uh, privasi seseorang dalam menjalankan keagamaannya atau hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan. Dengan demikian menyatakan tidak lulus TWK terhadap 75 pegawai KPK yang kritis adalah kesimpulan yang sembrono dan sulit untuk dipahami sebagai kepentingan negara. Wah, ini memang kita semakin miris ya melihat kondisi KPK sekarang sejak perubahan undang-undang KPK yang banyak ditentang masyarakat karena nampak sekali adanya kepentingan-kepentingan yang berusaha untuk melemahkan KPK. Tambah lagi dengan tes wawasan kebangsaan ini yang bahkan menggusur 75 orang pegawai KPK yang tak lolos asesmen menjadi ASN. Dan yang menjadi pertanyaan utama adalah tentang wawasan kebangsaan. Dan isinya kita sebagian sudah tahu seperti yang disampaikan oleh salah satu pegawai KPK yang tak lolos sebagai ASN, seorang Novel Baswedan yang sudah terbukti berjuang melakukan pemberantasan korupsi bahkan dengan taruhan nyawa, dan sekarang cacat seumur hidup di matanya karena dapat siraman air keras ya. Dan kita juga tahu bahwa Novel Baswedan bahkan pernah menerima beberapa penghargaan bahkan dari luar negeri tentang kinerjanya sebagai tokoh pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi kita memang menyesalkan baik itu sebagai wawasan kebangsaan buat kita tentang KPK. Keep learning, doing, and praying. Sampai jumpa di lain sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.